Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya senang sekali kita bisa berjumpa dan saya berharap Tuhan terus menyertai dan memberkati di masa-masa Advent yang kita akan menyambut Natal. Ada pertanyaan, pertanyaannya, apa yang perlu disiapkan untuk menyambut Natal? Yang paling penting apa? Apa yang harus kita siapkan untuk menyambut Natal? Apakah sekedar pohon Natal yang dihias bagus? Apakah lilin? Apakah makanan? Apakah acara atau apa? Apa yang perlu disiapkan di saat Natal itu sebetulnya? Saudara harus jelas dulu, Natal yang dimaksud adalah menghayati kelahiran Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach atau Isa Al-Masih. Bukan sekedar perayaannya, tapi sikap dalam menyambut kedatangan Sang Mesias. Kalau itu saudara, maka pertama-tama yang harus disiapkan tentu adalah iman. Apakah kita meyakini bahwa Isa adalah Al-Masih? Apakah kita meyakini Yesus adalah Kristus? Apakah kita meyakini Yeshua adalah HaMashiach, yaitu Mesias dari Tuhan untuk keselamatan manusia, yang kelahirannya sudah dinubuatkan begitu lama, ratusan bahkan ribuan tahun? Apakah kita percaya? Kalau tidak, ya sudah. Berarti memang kita bukan termasuk orang yang beriman dan tidak mungkin menyambut kelahiran Mesias atau Isa Al-Masih. Hanya orang yang beriman. Iman saudara, iman yang bisa membedakan. Dan inilah yang pertama yang sangat penting dalam menyambut Natal. Mari kita ikuti bersama kesaksian di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 tentang kelahiran Yesus. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saya ulang baca. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara, ini ditulis di Yesaya ribuan tahun sebelumnya. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam Perjanjian Baru. Yang terjadi adalah, mari kita lihat Matius pasal 1. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai dia. Saudara, kelahiran Yesus Kristus, Isa Al-Masih, dinubuatkan begitu lama sebelumnya. Dan saudara boleh belajar tentang nabi-nabi di kitab manapun. Saudara tidak akan menemukan ada nabi yang begitu tegas dibuat, diwartakan, bahkan dinubuatkan oleh banyak kesaksian sebelumnya. Hanya Mesias, hanya Yesus Kristus, hanya Isa Al-Masih. Itu saudara. Maka kelahirannya dari seorang perempuan muda, seorang perawan, itu menimbulkan kebingungan. Kelahirannya yang kemudian beri nama Yesus Kristus, Matius 1 ayat yang ke 20, 21, kemudian 22, dan yang pasti tadi 23 disebut tentang Immanuel. Ini
iman yang membedakan. Maka pertama-tama dalam menyambut Natal adalah iman. Iman, saudara. Yang kedua, selain iman adalah pertobatan. Pertobatan bahwa kita tidak mungkin selamat tanpa pertolongan Tuhan, Sang Mesias itu. Kita tidak mungkin selamat dengan amal kebaikan kita karena tidak sempurna. Maka kita harus bertobat. Aku butuh pertolonganmu ya Tuhan. Pertobatan, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bertobat, kehidupan kekal hanya pada Dia. Satu, iman. Dua, bertobat. Yang ketiga, cinta kasih. Saudara tahu tanda orang beriman itu bukan aksesoris. Tanda orang beriman bukan agama di KTP. Tanda orang beriman adalah cinta kasih. Cinta kasihnya ada dua, pada Tuhan dan pada sesama. Maka orang beriman harus beribadah kepada Allah, tapi juga harus mengasihi sama. Ajaran di sini menunjukkan meskipun berbeda dengan kita harus mengasihi sama manusia. Ini tanda orang beriman. Maka menyambut Natal, iman, pertobatan, dan cinta kasih. Tidak ada cara lain. Saya mengajak ibu bapak saudara untuk menghayati hal ini secara sungguh-sungguh. Mari kita berdalam lagi. Marilah kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami untuk mampu menghayati Natal yang sesungguhnya, tak sekedar kerlap-kerlipnya pohon Natal, tapi hati yang diliputi oleh iman, lalu pertobatan dan cinta kasih. Tolonglah kami ya Allah untuk mampu menyambut kedatangan Tuhan dalam Natal, Sang Mesias dengan iman, dengan pertobatan dan dengan cinta kasih. Semoga Tuhan memberkati kami semua untuk mampu menghayatinya. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.